Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini pembahasan saya mengenai latihan soal US kelas 9, jadi tolong diperhatikan supaya kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan, karena ini berkaitan juga nanti ketika kalian melaksanakan ujian sekolah. Semoga ujian sekolah kalian bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Apa perbedaan tema, topik, gagasan utama, ide pokok, dan pokok pikiran? Gagasan utama adalah ide dasar atau inti pembahasan yang tertulis dalam sebuah paragraf. Jadi, sebelum kita membahas tentang gagasan utama, sebenarnya ide pokok itu punya nama istilah atau punya nama lain ya. Ada gagasan utama, gagasan umum, dan gagasan pokok. Intinya adalah untuk mencari lagi ngomongin apa sih teks ini. Nah, itu ya. Intinya maksudnya itu. Lalu bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Kita baca teks secara keseluruhan lalu kita simpulkan. Intinya lagi membahas tentang apa? Lagi ngomongin apa teks ini? Nah, untuk ide pokok sendiri sebenarnya akan berkaitan juga dengan kalimat utama. Letak kalimat utamanya misalnya ada di awal, berarti ide pokoknya juga pasti ada di awal. Kalau misalnya kalimat utamanya ada di akhir, berarti ide pokoknya ada di akhir. Dan kalau misalnya kalimat utamanya ada di awal dan di akhir, pasti ide pokoknya ada di awal dan di akhir. Lalu yang kedua, tema. Tema adalah dasar cerita yang mendasari keseluruhan. Nah, kalau untuk tema sendiri bersifatnya adalah general. Maksudnya bersifatnya umum. Cakupannya akan lebih luas daripada topik. Jadi ada tema, pasti ada topik, pasti ada judul, ya. Oke, jadi tema diibaratkan seperti kakak, ya, seperti kakak nih. Karena akan berkaitan dengan topik dan judul. Lalu topik, masalah pokok yang dibicarakan dalam teks. Cakupannya akan lebih luas daripada judul, ya. Tema mempunyai adik bernama topik. Jadi nanti topik akan berkaitan dengan tema yang diangkat dalam teks tersebut. Lalu ada judul. Judul itu lebih sempit, ya, artinya dia lebih dikhususkan gitu, karena dia sebagai kepala karangan yang akan mewakili keseluruhan isi. Jadi ada tema sebagai kakak, lalu tema memiliki adik bernama topik. Nah, topik memiliki adik bernama judul. Jadi tema, topik, judul. Lalu, pokok pikiran. Apa sih yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran adalah informasi fokus yang ada di dalam suatu paragraf. Jadi, kalau untuk pokok pikiran ini letaknya pasti ada di kalimat utama. Cara mencarinya adalah di kalimat utama. Kalau kalimat utamanya di awal, dilihat pokok pikirannya apa. Hampir mirip dengan ide pokok. Jadi informasi fokusnya apa? Yang lagi difokuskan tentang apa nih? Gitu. Oke? Jadi ini adalah gambaran perbedaan dari tema, topik, gagasan utama, ide pokok maupun pokok pikiran. Tadi teorinya sudah ya, di slide sebelumnya kita coba untuk menerapkan si contohnya nih. Kalau dilihat dari segi isi pada teksnya, kita mulai dari tema dulu. Tema itu sebagai kakak, nah tema ini sebagai keseluruhan isi teks. Contoh misalnya, di dalam sebuah teks tersebut terdapat 5 paragraf. Otomatis keseluruhan dari paragraf 1, 2, 3, dan 4, 5, berarti seluruh isi teks ini itu yang akan menentukan temanya tentang apa. Ya, temanya tentang apa? Cara menentukannya gimana, Bu, temanya? Berarti kita baca dulu secara keseluruhan, langsung kita ke intinya, ini pembahasannya tentang apa temanya. Misalnya mengangkat tentang lingkungan.
Karena pasti berkaitannya dengan lingkungan juga tuh. Kalau kita sudah menentukan temanya tentang lingkungan, pasti di dalam teks itu akan membahasnya tentang lingkungan. Karena ini tema itu kan dia cakupannya lebih luas ya, gitu. Cakupannya lebih luas berarti kita melihatnya di sini seluruh isi teksnya yang kita baca. Lalu kita ke topik. Nah, topik itu berkaitan dengan tema. Temanya tadi tentang lingkungan. Berarti tugas kalian adalah untuk mencari masalah yang dibahas di dalam teks tersebut. Masalahnya apa? Topiknya apa? Yaitu tentang kebakaran hutan misalnya. Ya, lalu tinggal ke judul. Judul pasti sudah ada di dalam teks. Sebelum teks itu pasti ada judul. Nah, judulnya juga pasti berbeda dengan tema. Judulnya akan lebih sempit. Seperti itu ya, tentang sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, ini sering sekali ya, di dalam sebuah soal itu selalu muncul kalimat utama, ide pokok, ya pola pengembangan, paragraf tersebut kira-kira apa. Nah, Bu Gita mengingatkan kembali bahwa yang namanya paragraf itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian yang sering digunakan, yang sering terlihat di dalam soal itu adalah paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nah, tentunya kamu juga harus tahu nih masing-masing paragraf itu dia memiliki pola pengembangan paragraf. Kita mulai dari paragraf deduktif dulu ya. Kalau paragraf deduktif, itu pola pengembangannya adalah umum khusus. Berarti, umumnya ini adalah kalimat utamanya ada di awal. Karena dijelaskan dulu secara umum, nanti diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas, ya, yang menjelaskan kalimat utama. Ya, kuncinya kalimat utamanya ada di awal, plus diikuti oleh kalimat penjelas. Ya, itu untuk paragraf deduktif. Lalu, paragraf induktif. Paragraf induktif itu kalimat penjelasnya dulu, ya, di awal. Lalu nanti diikuti oleh kalimat utamanya ada di akhir dengan pola pengembangan khusus umum. Berarti khususnya di sini sebagai kalimat penjelas, berarti menjelaskan secara khusus dulu, ya. Lalu diikuti oleh kalimat utamanya ada di akhir. Itu untuk paragraf induktif. Sedangkan kalau paragraf campuran, pola pengembangannya mulai dari umum, khusus, umum. Berarti kalau umum itu kalimat utamanya ada di awal, lalu diikuti oleh khusus, ya, kalimat penjelas, diikuti oleh kalimat penjelas, lalu di akhir kalimatnya itu biasanya akan dipertegas lagi atau biasanya ada kalimat simpulan. Karena untuk mempertegas apa yang sudah dijelaskan di awal, ditegaskan lagi di akhir paragraf. Itu kalimat atau paragraf campuran. Diingat-ingat ya untuk triknya. Jadi jangan lupa, karena biasanya ketika ada soal ide pokok dari paragraf tersebut adalah kalian sebelum menjawab pertanyaan itu otomatis harus bisa menentukan apakah ini paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Kalau paragraf induktif berarti kalimat utamanya ada di akhir. Otomatis ide pokoknya juga ada di akhir. Kalau paragraf deduktif itu dia kalimat utamanya ada di awal. Pasti ide pokoknya juga ada di awal. Sedangkan kalau paragraf campuran itu kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Gitu ya, berarti ide pokoknya juga ada di awal dan di akhir. Seperti itu ya, jadi diingat-ingat lagi triknya seperti ini. Ya, oke? Apa perbedaan rangkuman, ringkasan, kesimpulan, dan simpulan? Rangkuman dan ringkasan itu sama, meringkas atau memendekkan suatu bacaan. Tapi kalau rangkuman dan ringkasan itu kita menentukannya bagaimana sih, Bu Gita? Nah, cara menentukannya adalah misalnya di dalam sebuah teks itu terdapat 5 paragraf nih. Ya.
Nah, masing-masing paragraf itu kita harus bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya sudah ketahuan apa, nanti isi yang disampaikan tidak jauh berbeda dari ide pokok yang sudah kita tentukan. Ya, jadi misalnya dari 5 paragraf kita hanya meringkas atau membuat rangkuman hanya 2 atau 1 paragraf gitu. Tapi ketika kita menyampaikan isinya tidak melenceng atau tidak menyimpang dari apa yang sudah disampaikan oleh si penulis. Lalu untuk kesimpulan, kita sering sekali ya susah membedakan antara kesimpulan dan simpulan. Kalau kesimpulan itu hasil menyimpulkan dalam bentuknya rangkuman. Nah, tadi kan kalian sudah membuat rangkuman, itu namanya hasil kesimpulan. Sedangkan kalau simpulan, sesuatu yang disimpulkan di bagian akhir. Biasanya ketika sebuah teks itu kan biasanya di akhir paragraf ya akan memberikan sebuah simpulan gitu kan. Biasanya akan terdapat kata oleh karena itu, jadi, dengan demikian, maka dari itu, dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaan dari rangkuman, ringkasan, kesimpulan, dan simpulan. Nah, kalau untuk rangkuman dan ringkasan itu biasanya terdapat di belakang buku non-fiksi, ya, belakang buku non-fiksi atau buku paket seperti itu biasanya ada rangkuman atau ringkasan. Nah, Bu, saya punya pertanyaan nih, Bu. Apa sih bedanya ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar? Kalau ikhtisar itu dia sama juga seperti meringkas, tapi hanya poin-poinnya aja. Gitu loh, hanya poin-poinnya aja yang dia sampaikan. Kalau rangkuman dan ringkasan kan memang sesuai dengan ide pokok yang sudah ditentukan gitu. Tapi tidak kehilangan isi yang akan kalian sampaikan atau penulis yang sudah sampaikan. Kalau ikhtisar itu kan bentuknya hanya per poin gitu loh. Cara dia menyampaikan ya dengan cara poin-poin tadi, dijelaskannya dengan poin. Itu perbedaannya. Cermati paragraf berikut. Seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Ketika memiliki ilmu, dia akan diuji seberapa jauh kemampuannya memanfaatkan ilmu. Ketika mempunyai harta, dia akan diuji dengan keikhlasannya mendistribusikan hartanya untuk orang lain. Di saat menduduki suatu jabatan, dia akan diuji dengan seberapa jauh kemampuannya mempertanggungjawabkan wewenang yang diembannya. Ide pokok paragraf tersebut adalah, sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, dipastikan kalian sudah bisa menentukan jenis paragrafnya, apakah itu deduktif, induktif, atau campuran. Jawabannya adalah deduktif. Kenapa deduktif? Karena di kalimat pertama itu sebagai kalimat utama. Kalimat utama di sini sudah kelihatan juga ide pokoknya. Seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki itu sebagai kalimat utama. Lalu di mana ide pokoknya? Yaitu tentang seseorang yang diuji. Seseorang yang diuji. Ini sebagai ide pokok. Nanti di kalimat kedua akan menjelaskan kenapa seseorang itu diuji ketika dia memiliki ilmu. Ya, ketika dia mempunyai harta. Lalu ketika dia mempunyai suatu jabatan. Dari kalimat kedua, ketiga, keempat, itu menjadi kalimat penjelas, menjelaskan kalimat utama, ya, secara rinci. Kenapa seseorang diuji? Ketika dia memiliki apa? Dijelaskanlah dimulai dari kalimat kedua. Ketika dia memiliki ilmu, dia akan diuji. Ketika dia mempunyai harta, dia akan diuji. Ketika atau di saat menduduki suatu jabatan, dia diuji.
Jadi triknya kalau untuk deduktif ya pasti antara kalimat satu dengan kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima itu pasti akan nyambung. Kan kalau di sini jumlah kalimatnya ada 4 ya. Satu paragraf terdiri dari 4 kalimat. Berarti dari 2, 3, 4 kalimat itu termasuknya kalimat penjelas untuk menjelaskan atau menguraikan lebih detail mengenai kalimat utama. Kalimat utamanya seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Ide pokoknya itu adalah seseorang yang diuji atau ujian hidup seseorang. Jawabannya adalah D. Ini mudah sekali teman-teman kalau kitanya sudah paham dengan bentuk paragrafnya. Tapi kalau kita tidak paham dengan teorinya, itu akan terlihat sulit. Cermati paragraf berikut. 1. Setelah banjir surut, anak-anak yang berhasil dievakuasi kemarin diantar ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. 2. Ternyata kasus penyakit yang diderita anak-anak korban banjir bandang tersebut cukup beragam. 3. Sebanyak 15 anak mengalami diare akut. 2 anak menderita penyakit kulit dan 4 anak dipastikan terkena demam berdarah. 4. Dapat dikatakan banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan anak korban banjir. Kalimat utama yang terdapat pada teks tersebut ditunjukkan pada kalimat ke. Sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, dipastikan kalian sudah tahu atau sudah bisa menentukan jenis paragrafnya, apakah itu campuran, induktif, ataupun deduktif. Jawabannya adalah induktif. Mengapa induktif? Karena di awal kalimat itu sudah menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa setelah banjir surut. Setelah banjir surut, anak-anak yang berhasil dievakuasi kemarin diantar ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. Ini untuk kalimat penjelas yang pertama. Lalu, ternyata kasus penyakit yang diderita anak-anak korban banjir bandang tersebut cukup beragam. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebanyak 15 anak mengalami diare akut, 2 anak menderita penyakit kulit, dan 4 anak dipastikan terkena demam berdarah. Nah, ini dari kalimat 1, 2, dan 3 itu sebagai kalimat penjelas atau khusus. Dikhususkan untuk menjelaskan dulu mengenai peristiwa setelah banjir surut. Ya. Dan di kalimat tersebut pun terdapat fakta dan bukti yang jelas. Tapi kita belum tahu nih, kira-kira banjirnya itu di mana. Di kalimat keempat, nah kita baru menemukan yang namanya kalimat utama. Ada di akhir paragraf, di kalimat keempat. Dapat dikatakan banjir bandang melanda Denpasar minggu lalu, yang membawa dampak buruk bagi kesehatan anak korban banjir. Jadi sudah dipastikan bahwa kalimat utama itu terletak pada nomor 4. Jawabannya adalah A. 4. Kenapa 4? Karena di awal kalimat, dari kalimat 1, 2, dan 3 itu menjelaskan dulu secara khusus mengenai apa yang terjadi setelah banjir surut. Nah, baru di kalimat terakhir dijelaskan secara umum bahwa banjir bandang tersebut terjadi di Denpasar. Kapan kira-kira? Minggu lalu. Jadi, kalimat utama itu akan berkaitan dengan isi teksnya. Kalau misalnya polanya dia menggunakan khusus umum, berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf.
Cermati paragraf berikut. Soto adalah makanan khas Indonesia yang sudah terkenal sampai ke luar negeri. Bumbu khas rempah yang hanya ada dalam komposisi masakan Indonesia menjadi daya tarik menu ini. Selain itu, bahan serta cara membuatnya pun tidaklah sulit. Beberapa warung makan bahkan menjadikannya menu mereka. Oleh karena itu, makanan khas yang kuahnya berwarna kuning ini menjadi favorit lidah masyarakat Indonesia. Pola pengembangan yang digunakan pada paragraf tersebut adalah, sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, dipastikan kalian sudah bisa menentukan apakah jenis paragrafnya, apakah deduktif, induktif, atau campuran. Jawabannya adalah, ya betul, campuran. Mengapa campuran? Oke, kita mengingat-ingat kembali bahwa yang namanya pola pengembangan dari tiap paragraf itu berbeda-beda. Ya, kalau deduktif itu berarti umum khusus, induktif itu khusus umum, sedangkan campuran itu adalah umum khusus umum. Dan paragraf ineratif dimulai dari khusus umum khusus. Jawabannya adalah C. Oke, saya berikan alasannya mengapa jawabannya C. Karena di awal, ini jelaskan dulu secara umum, soto adalah makanan khas Indonesia yang sudah terkenal sampai luar negeri. Ya, sesuai dengan pola pengembangannya. Dijelaskan dulu secara umum, soto itu apa? Nah, soto itu adalah makanan khas Indonesia yang sudah terkenal sampai ke luar negeri. Lalu, di mana letak kalimat penjelasnya? Ya, betul. Mulai di kalimat kedua, menjelaskan bahwa bumbu khas rempah yang ada dalam komposisi masakan Indonesia menjadi daya tarik menu ini. Itu untuk kalimat penjelas yang pertama. Yang kedua, selain itu, bahan serta cara membuatnya pun tidaklah sulit. Ini yang kedua. Lalu, selanjutnya, beberapa warung makan bahkan menjadikannya menu mereka. Ini yang ketiga. Ya, berarti ini menjelaskan secara khusus terkait dengan soto tadi. Ya, karena fungsinya kalimat penjelas itu untuk menjelaskan secara rinci mengenai kalimat utama. Kalimat utamanya kan tadi sudah ketemu ya, bahwa soto adalah makanan khas Indonesia yang sudah terkenal sampai ke luar negeri. Nah, kenapa kok bisa menjadi makanan khas Indonesia yang terkenal sampai luar negeri? Dijelaskanlah tuh. Mulai dari bumbu khas rempah yang ada di dalam komposisi masakan Indonesia menjadi daya tarik. Lalu bahan cara membuatnya pun tidak sulit atau simple gitu. Terus sudah beberapa warung gitu ya, warung makan bahkan menjadikannya menu favorit gitu, menu mereka gitu, menu yang akan dijual gitu. Lalu di mana letak ya kalimat utamanya ada di akhir? Nah, yaitu ada di sini. Ada kalimat simpulan. Kalau campuran itu biasanya terdapat kalimat simpulan di akhir kalimatnya, ya. Misalnya oleh karena itu, maka dari itu, jadi dengan demikian. Nah, di sini dijelaskan nih kalimat simpulannya, ditegaskan lagi bahwa makanan khas ya yang kuahnya berwarna kuning itu sudah menjadi makanan favorit atau menjadi favorit lidahnya masyarakat di Indonesia. Ya, ini. Jadi ingat-ingat kalau pola pengembangan untuk paragraf campuran itu dia dimulainya dari umum khusus umum. Berarti kalimat utamanya ada di awal, dijelaskan dulu secara umum, lalu diikuti oleh kalimat penjelas, lalu nanti di akhir kalimatnya akan diberikan kalimat simpulan untuk mempertegas lagi apa yang sudah disampaikan di awal, ditegaskan lagi di akhir.
Berarti jawabannya adalah C. Cermati paragraf berikut. Dalam sebuah penelitian tentang minat baca, hanya 22% responden yang menyukai buku digital. Sebagian besar responden lebih menyukai buku cetak meskipun buku digital memiliki beberapa keunggulan. Selain alasan kenyamanan mata pada saat membaca, sedikitnya judul buku dalam versi digital juga menjadi alasan responden lebih menyukai buku cetak. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, dipastikan kalian harus tahu apa sih yang dimaksud dengan pernyataan. Pernyataan itu adalah hal yang dijelaskan, gitu ya. Pernyataan itu berarti penjelasan. Nah, di sini sebenarnya pernyataan yang sesuai dengan isi teks itu cukup mudah karena kalian hanya mengkonfirmasi saja jawaban ke dalam teksnya. Berarti tugas kalian adalah di sini untuk menganalisis apakah bagian option A, B, C, dan D itu sesuai dengan isi teks yang disampaikan. Jadi kita harus analisis satu-satu dari poin A sampai poin D atau option A sampai option D. Oke, kita analisis. Kita mulai dari option yang A dulu. Kenyamanan mata dalam membaca menjadi alasan memilih buku digital. Nah, di sini, di teks ini kira-kira ada berapa kalimat nih? 1, 2, 3. Ada 3 kalimat ya, teman-teman. Oke, kita cari yang menyatakan kenyamanan mata dalam membaca menjadi alasan memilih buku digital. Kita cari pernyataan seperti ini di teks. Oke, ternyata ada di kalimat ketiga. Kita baca. Selain alasan kenyamanan mata pada saat membaca, oke, sesuai. Kenyamanan mata dalam membaca, sesuai ya. Kenyamanan mata dalam membaca menjadi alasan memilih buku digital. Itu untuk pernyataan di option A. Sedangkan untuk pernyataan yang ada di teks, itu kenyamanan mata pada saat membaca, sedikitnya judul buku dalam versi digital juga menjadi alasan responden lebih menyukai buku cetak. Nah, ini kurang sesuai ya jawabannya dengan apa yang disampaikan di isi teksnya. Berarti bukan A jawabannya ya. Bukan A jawabannya karena tidak sesuai. Oke, next. Lanjut B. Hanya sebagian kecil responden menyukai buku digital. Kita cari nih, kira-kira pernyataan seperti ini ada di kalimat keberapa? Oh, ternyata ada di kalimat pertama. Kita baca. Dalam sebuah penelitian tentang minat baca, hanya 22% responden yang menyukai buku digital. Nah, sama nih jawabannya dengan isi yang disampaikan. Hanya sebagian kecil atau hanya 22% responden menyukai buku digital. Oke, kita tandain dulu. Oke, kita tandai. Next, yang C sekarang. Buku digital memiliki banyak keunggulan daripada buku cetak. Kita lihat lagi di kalimat keberapa kira-kira? Kalimat kedua ya. Sebagian besar responden lebih menyukai buku cetak meskipun buku digital memiliki beberapa keunggulan. Nah, tapi yang dibahas di option C itu adalah buku digital itu memiliki banyak keunggulan daripada buku cetak. Sedangkan yang dibahas di teks itu adalah sebagian besar responden lebih menyukai buku cetak meskipun buku digital itu memiliki beberapa keunggulan. Jadi, nah, kalau di sini kan dibahas bahwa buku digital itu memiliki banyak keunggulan ya. Tapi kalau di sini hanya memiliki beberapa keunggulan. Jadi jawabannya kurang sesuai ya, bukan ini jawabannya.
Bukan ini ya jawabannya ya, berarti C itu salah jawabannya. Tidak sesuai atau tidak tepat. Oke, next. Kita ke yang D sekarang. Koleksi buku digital sangat bagus sehingga disukai oleh responden. Di dalam teksnya bahas koleksi nggak? Enggak, ya tidak ada pembahasan tentang koleksi digital sangat bagus sehingga disukai oleh responden. Berarti bukan ini jawabannya. Ya, karena tidak ada di dalam teks. Jawabannya adalah yang B, Bogor. Ya, jawabannya adalah yang B. Kalimat efektif adalah kalimat yang susunannya mudah dipahami dan makna kalimat tersebut tersampaikan dengan tepat kepada pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama harus hemat kata, artinya dalam penyusunan kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak diperlukan harus dihindari. Hindari pengulangan subjek jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Contoh kalimat tidak efektif atau yang kurang tepat. Contohnya, karena dia sakit, dia tidak masuk sekolah. Di sini ada pengulangan kata dia, si subjeknya. Ya, dia lagi. Nah, ini cukup satu saja kita gunakan kata dianya, tidak perlu diulang 2 kali, karena akan membuat pemborosan kata, gitu ya, atau tidak hemat. Ya, contoh kalimat efektif yang benar adalah, karena sakit, dia tidak masuk sekolah. Ini yang betul. Lalu, yang kedua, hindari sinonim kata. Jika dalam sebuah kalimat terdapat 2 kata yang memiliki arti sama, gunakan salah satu saja. Oke, perhatikan ya. Contoh kalimat tidak efektif atau yang kurang tepat. Dia rajin berlatih agar supaya menang. Agar supaya menang. Nah, ini konjungsinya sama nih. Agar supaya. Pilih salah satu aja. Yang sekiranya menurut kalian ini, yang mana yang mau dipakai? Nah, ini aja misalnya. Ya. Oke, berarti perbaikannya adalah dia rajin berlatih agar menang. Dia rajin berlatih agar menang gitu ya. Karena agar supaya itu kan maksudnya konjungsinya sama nih. Persamaan, ada sinonim kan. Kita pilih salah satu aja. Oke, next. Berarti betul ya jawabannya adalah yang ini. Lalu yang ketiga, perhatikan bentuk kata jamak, berarti lebih dari satu nih. Jika sebuah kata sudah memiliki makna jamak, tidak perlu ditambahkan kata yang bermakna jamak lagi. Misalnya, contoh, kalimat tidak efektif atau yang kurang tepat. Para hadirin. Nah, para hadirin. Ini nggak perlu pakai para lagi. Karena para itu kan untuk untuk mewakili ke semua orang gitu loh. Para hadirin berarti semua orang gitu kan nggak mungkin. Jadi kita pilih salah satu aja. Jadi hadirin dimohon berdiri gitu. Ini yang benar ya. Oke, seperti itu ya konsep dari kalimat efektif. Bacalah kalimat berikut. Banyak fakta-fakta membuktikan bahwasanya asap rokok yang terhirup akan menyebabkan kanker paru-paru. Perbaikan kalimat di atas agar menjadi kalimat efektif adalah. Nah, sebelumnya kalian sudah harus tahu ya konsep dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang penulisannya harus sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh ambigu, harus hemat, tidak boleh ada pemborosan kata, ya agar apa yang disampaikan dalam kalimat tersebut bisa dipahami oleh pembaca. Nah, di kalimat ini
tentunya harus ada yang kita perbaiki. Ya, karena ada pemborosan kata mulai dari kata fakta-fakta. Kalau misalnya sudah menyantumkan kata banyak, ya, kata banyak ini tidak perlu menggunakan fakta-fakta, tapi cukup kita pilih salah satu saja. Ya, ini tidak perlu digunakan. Oke. Lalu selanjutnya membuktikan bahwasanya. Nah, ini kan sebenarnya sama aja gitu loh. Kita cukup menggunakan satu kata saja ini bahwa. Ini tidak perlu digunakan bahwasanya. Karena sama kan, karena menjelaskan kalau asap rokok itu ya kalau terhirup akan menyebabkan kanker paru-paru. Jadi perbaikan kalimat di atas agar menjadi kalimat efektif adalah banyak fakta membuktikan bahwa asap rokok yang terhirup akan menyebabkan kanker paru-paru. Berarti jawabannya adalah C. Ya, jadi kalau kita menuliskan sebuah kalimat itu nggak boleh ambigu, tidak boleh ada pemborosan kata, tidak boleh diulang-ulang gitu. Jadi akan mudah dipahami oleh pembaca, ya. Nah, kenapa ini kok dihapus, Bu, fakta-faktanya gitu? Karena kan ini udah ada kata banyak, banyak fakta. Ya berarti kan memang banyak dong fakta yang membuktikan gitu. Nggak usah pakai kata fakta-fakta lagi, kecuali kalau kata banyaknya kita hilangkan, fakta-fakta membuktikan gitu. Bahwa asap rokok yang terhirup akan menyebabkan kanker paru-paru. Seperti itu ya. Cermati paragraf berikut. 1. Ikan koi merupakan salah satu ikon kota Blitar yang terkenal. 2. Ikan ini memiliki warna yang bervariasi dalam tubuhnya. 3. Variasi warna terang yang dimiliki ikan ini menyebabkan banyak orang menggemarinya. 4. Bahkan salah satu pencinta ikan koi di Blitar membangun tempat pariwisata yang di dalamnya didominasi dengan kolam-kolam yang berisi ikan koi. 5. Banyak wisatawan lokal maupun luar kota yang datang untuk menikmati wisata edukasi di sana. Simpulan paragraf tersebut adalah simpulan dengan ringkasan atau rangkuman itu berbeda cara menentukannya. Kalau simpulan itu berarti keseluruhan paragraf ini kalian harus bisa menentukan. Ya. Nah, ada 3 cara bagaimana sih kita mudah untuk menentukan simpulan dalam sebuah teks. Trik yang pertama atau cara yang pertama adalah biasanya kalau di dalam sebuah teks itu kan di akhir kalimatnya ada kata-kata simpulan. Ya, seperti oleh karena itu, maka dari itu, jadi, dengan demikian, dan lain-lain. Ya, kalau sudah ada seperti itu, berarti kita nggak usah pusing-pusing lagi untuk menentukan simpulan. Berarti kan memang sudah ada di dalam teks. Ya, sudah secara tertulis. Ya, atau tercantum dalam sebuah teks. Nah, bagaimana, Bu, kalau yang misalnya tidak ada kata simpulannya? Berarti kalian sendiri yang harus menyimpulkan. Nah, pakai trik yang kedua. Pakai trik yang kedua adalah simpulan, ide pokok, sama tema, cara penentuannya sama. Ya, intinya lagi membahas tentang apa sih di dalam teks tersebut? Lagi ngomongin apa kira-kira? Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah kita bisa melihat dari kalimat pertama, ya, di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, ini ya. Jadi ini trik yang ketiga atau cara yang ketiga. Jadi kita bisa perhatikan antara kalimat satu dengan kalimat ketiga. Itu bisa menjadi cara menyimpulkan. Tapi Bu, misalnya kita masih bingung nih cara yang efektif itu seperti apa sih Bu? Kalau misalnya
kalimat simpulannya itu kita masih bingung gitu loh, ini jawabannya yang mana nih gitu. Jadi kembali lagi ya sama konsepnya paragraf deduktif, induktif, campuran. Kalau kita udah tahu bentuk paragrafnya adalah deduktif, ini kan deduktif nih, ya udah dilihat lagi aja, ini lagi ngomongin apa sih kira-kira gitu. Ininya lagi ngomongin apa sih, kayak nentuin ide pokok aja. Jadi kalau misalnya kita udah tahu bentuk paragrafnya, oh deduktif berarti ide pokoknya juga ada di awal gitu. Jadi simpulan yang tepat adalah yang A. Ikan koi merupakan ikan yang banyak digemari hingga menjadi ikon kota Blitar. Kenapa bisa jawabannya A? Ya, kenapa kok ikan koi itu bisa menjadi salah satu ikon kota Blitar gitu? Ya, karena di kalimat kedua sampai di kalimat keempat itu, sampai kalimat kelima itu dijelasin. Ya, yang pertama, ikan memiliki warna yang bervariasi. Lalu variasi warnanya terang, ya kan? Sehingga banyak orang yang suka sama ikan tersebut. Bahkan salah satu pencinta ikan koi itu di Kota Blitar membangun tempat pariwisata yang di dalamnya dinominasi dengan kolam-kolam yang berisi ikan koi. Nah, sehingga banyaklah tuh wisatawan lokal maupun luar kota yang datang untuk menikmati wisata edukasi di sana gitu. Jadi kalau modelannya seperti ini, ya udah kembali lagi aja tadi sama trik yang kedua. Ini lagi ngomongin apa sih kira-kira gitu. Oh, lagi ngomonginnya ini loh, si ikan koi itu merupakan ikan yang banyak digemari sehingga menjadi ikon Kota Blitar. Tapi kita juga harus tahu nih bentuk paragrafnya apa. Gitu, ya. Jadi simpulan itu harus benar-benar dibaca karena itu hasil dari pemikiran kamu, hasil dari apa yang kamu simpulkan. Seperti itu ya. Jadi ada 3 trik tadi. Kalau misalnya trik yang pertama tidak ada, berarti kita menggunakan trik yang kedua. Kalau masih bingung dengan trik yang kedua, berarti pakai trik yang ketiga. Seperti itu ya untuk kesimpulan. Cermati paragraf berikut. Karakter adalah kunci keberhasilan individu. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Perbuatan atau perilaku manusia tersebut berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter penting bagi pelajar. Pendidikan karakter tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi di rumah dan di lingkungan sekolah. Peserta pendidikan karakter tidak hanya anak usia dini hingga remaja, tetapi juga usia dewasa. Pendidikan karakter penting bagi pelajar karena berguna untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sudahkah kalian menyadarinya? Ringkasan isi bacaan tersebut yang tepat adalah, oke, untuk rangkuman atau ringkasan itu sama ya, untuk memperpendek kata tapi tidak kehilangan esensi isi yang disampaikan oleh penulis. Cara penentuannya masih sama dengan rangkuman. Kita bisa menentukan dulu nih bentuk paragrafnya apa. Deduktif, induktif, atau campuran. Deduktif. Baru nanti tiap paragraf, berarti ini ada 2 paragraf. Masing-masing paragraf kita harus bisa menentukan ide pokoknya ada di mana. Ya, ide pokoknya ada di mana nanti ketika kita sudah menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf, kita satukan kalimatnya gitu. Oke, kita coba. Oke, ide pokoknya sudah kelihatan di sini ya, bahwa ini karakter adalah kunci keberhasilan. Ini ide pokoknya untuk di paragraf 1. Lalu di paragraf kedua, nah ide pokoknya masih di awal.
Ini ya. Jadi kita harus bisa nih menentukan ide pokoknya dari tiap-tiap paragraf. Ya kalau baru 2 paragraf bisa lah pasti kalian. Nah, kalian juga harus bisa ketika menentukan misalnya ada 5 paragraf, berarti masing-masing paragraf itu harus kalian tentukan ide pokoknya. Jadi nanti ketika sudah menentukan ide pokoknya, kalian satukan untuk menjadi satu paragraf gitu ya. Ringkasan sama rangkuman itu sama, nggak ada bedanya. Oke? Jadi jawabannya yang betul adalah D. Karakter adalah kunci keberhasilan individu. Nah, pendidikan karakter itu penting bagi pelajar. Jawabannya adalah D. Gitu ya. Jadi cara menentukannya pun beda dengan simpulan. Cermati paragraf berikut. Jus alpukat sangat bagus untuk dikonsumsi setiap hari. Terlebih bagi Anda yang bergolongan darah A. Zat kandungannya dapat mendorong suasana basah di dalam tubuh. Jus ini mengandung lemak tak jenuh yang mudah dicerna oleh tubuh. Ada dampak positif lemak alpukat bagi tubuh. Pertama, dapat menurunkan kadar kolesterol darah atau LDL. Kedua, mencegah terjadinya penyakit jantung, kanker, stroke, dan darah tinggi. Rangkuman isi bacaan tersebut yang tepat adalah untuk rangkuman dan ringkasan itu sama ya teman-teman. Jadi rangkuman atau ringkasan itu fungsinya untuk memperpendek isi bacaan tanpa kehilangan esensi isi yang disampaikan oleh si penulis. Nah, sebelum kalian menentukan rangkumannya, berarti kalian harus bisa menentukan dulu nih kira-kira ini bentuk paragrafnya apa, apakah deduktif, induktif, atau campuran. Ini termasuknya adalah deduktif, ya berarti nanti kalimat utamanya plus ide pokoknya ada di awal. Karena kalau rangkuman itu atau ringkasan, cara menentukannya adalah kita harus bisa menentukan ide pokoknya dari tiap masing-masing paragraf. Gitu. Jadi paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf kedua ide pokoknya apa. Oke, yuk kita coba ya. Berarti ini kita udah tahu nih di mana letak ide pokoknya. Karena kita udah tahu tuh di awal. Tadi bentuk paragrafnya adalah deduktif. Oke, untuk ide pokok dari paragraf pertama yang ini. Jus alpukat sangat bagus dikonsumsi. Ya, dikonsumsi. Lalu kita cari nih di paragraf kedua. Ada dampak positif lemak bagi tubuh. Berarti jus alpukat sangat bagus untuk dikonsumsi karena ada dampak positif ya bagi tubuh. Jadi jawabannya adalah C. Mudah ya, karena tugasnya rangkuman sama ringkasan itu untuk memperpendek kata tanpa kehilangan esensi isi yang disampaikan oleh penulis. Perhatikan kalimat berikut. Hari Senin lalu, siswa SMP Harapan Bangsa mulai melaksanakan ujian. Alasan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut adalah, kita langsung menyoroti saja bagian nama instansinya, itu nama sekolah ya. Kenapa kok ini Harapan Bangsa H-nya ditulisnya kecil ya, lalu B-nya hurufnya kecil. Kalau untuk penulisan huruf kapital ya, untuk nama tempat, instansi itu pasti penulisannya harus dimulai dari awalnya huruf kapital. Ya, berarti nama sekolah ini seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Ya, diawali dengan huruf kapital. Jadi jawabannya adalah C. Kata baku adalah kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI.
atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara itu, kata tidak baku adalah kosakata yang ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di sini ada 10 contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Dimulai dari kata azan ya. Azan itu tidak menggunakan huruf A, D, Z, A, N, tapi azan. Kita hilangkan kata D-nya. Kalau kata tidak bakunya berarti azan. Lalu yang kedua afdal, bukan afdol. Lalu yang ketiga aktivitas, menggunakan huruf V, bukan huruf F. Lalu yang keempat asas, bukan azas. Lalu yang kelima atlet, bukan atlet. Yang keenam apotek. Nah, karena ada kata apoteker, bukan apotiker. Lalu bus, bukan bis. Berpikir, ya, bukan berpikir. Karena kata dasarnya adalah pikir, bukan fikir. Lalu kesembilan cedera, bukan cidera, tapi menggunakan CEDERA, cedera, bukan cidera. Lalu yang ke-10 cendekiawan, bukan cendikiawan, ya, dan penulisannya harus digabung. Ini adalah salah satu contoh dari kata baku dan tidak baku. Mungkin kalian bisa mencari lebih banyak lagi, karena kita hanya menyontohkan 10. Silakan dicari lagi di Google ya, kata baku dan kata tidak baku. Perhatikan kalimat berikut ini. Virus corona menimbulkan efek perubahan pola kehidupan. Segala aktivitas, belajar, bekerja, dan beribadah dilakukan di rumah. Apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar rumah, harus mematuhi protokol kesehatan. Kesalahan penggunaan kata baku pada teks tersebut adalah, oke, ini sudah kelihatan kesalahan penggunaan kata bakunya, mulai dari kata efek, aktivitas, dan protokol. Nah, oke, pasti udah tahu nih jawabannya apa? Pasti jawabannya adalah B. Tapi kita juga harus tahu dulu kenapa ini bisa salah. Ya, karena untuk penulisan kata efek itu harusnya bukan pakai V, ya, tapi pakai F, efek. Lalu segala aktivitas harusnya menggunakan hurufnya adalah V, aktivitas, gitu. Lalu harus mematuhi protokol. Nah, kata protokol ini kan harusnya bahasa Inggris, penggunaan bahasa Inggris. Kalau penggunaan bahasa Indonesia itu harus menggunakan adalah protokol, berarti C-nya diganti menjadi K, protokol kesehatan. Ya. Perhatikan dan baca dengan teliti. Edo pergi ke rumah Rahmat menaiki sepeda barunya. Di tengah perjalanan, Edo menyaksikan Rahmat berkelahi dengan Doni. Edo segera mengunjungi mereka dan memisahkannya. Perbaikan kata yang bercetak miring secara berurutan pada paragraf tersebut adalah, oke, kita langsung mengamati kata yang bercetak miring mulai dari kata menaiki. Nah, kata menaiki ini ya, kata dasarnya adalah naik gitu ya. Ketika ditambahkan imbuhan me jadi menaiki. Nah, Edo pergi ke rumah Rahmat nih, menaiki sepeda barunya. Berarti si Edo ini ya baru menaiki sepeda tersebut, belum mengendarai. Ya, berarti bukan menaiki. Harusnya kita ganti jadi mengendarai. Kalau mengendarai kan berarti kita mengemudikan si sepeda itu untuk dijalankan. Ya. Oke, kita tandai dulu. Mengendarai. Ya, mengendarai ini ada dua nih jawabannya antara A dan C. Mengendarai. Lalu, next. Di tengah perjalanan, Edo menyaksikan. Nah, ini kata dasarnya adalah saksi.
ya, ditambahkan imbuhan me jadi menyaksikan, ya. Menyaksikan. Rahmat berkelahi dengan Doni. Kata menyaksikan itu sebenarnya sama ya dengan kata melihat, tapi kita harus sesuaikan dengan konteks pemakaian bahasanya yang digunakan dalam kalimat tersebut, cocok atau tidak, gitu ya. Ini lebih cocoknya adalah kata melihat ya. Di tengah perjalanan, Edo melihat Rahmat berkelahi dengan Doni. Kalau kata menyaksikan itu contohnya misalnya Edo sedang menyaksikan pertunjukan teater di Kota Bogor. Nah, itu bisa ya. Jadi kita ganti kata menyaksikan jadi melihat. Oke, next. Edo segera mengunjungi. Nah, ini juga sama. Dari kata dasarnya adalah kata kunjung. Ketika menambahkan imbuhan me jadi mengunjungi. Nah, kalau kata mengunjungi atau kunjung berarti kan kita berkunjung kepada suatu tempat dong yang mau kita kunjungi kemana nih, misalnya ke Kota Bogor, Cibinong gitu, pokoknya yang menerangkan ke suatu tempat gitu kan. Tapi di sini ya kalimatnya adalah Edo segera mengunjungi mereka. Kan nggak sesuai gitu kan, nggak sesuai. Jadi kita harus ganti kalimatnya. Ya, kata si mengunjunginya ini kita ganti menjadi kata menghampiri. Menghampiri itu kan sama seperti mendekati, kita dekati gitu. Lalu memisahkannya dari kata pisah ditambahkan imbuhan me ya, memisahkan ada katanya, memisahkannya. Nah, ini juga kurang tepat nih ya. Kurang tepat. Oke, kurang tepat. Berarti kita ganti menjadi kata melerainya. Ya, karena memisahkan itu kan sama aja kita membedakan gitu loh. Kita pisahkan nih antara bagian satu dengan bagian yang lain gitu kan, tapi lebih lebih cocok katanya adalah bukan untuk memisahkan tapi melerainya gitu. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Perhatikan dan baca dengan teliti. Ketika sedang mengoperasikan suatu sistem alat mesin, kita harus berhati-hati. Sebaiknya kuasai dan pahami teknik secara terampil cara pengoperasiannya. Hal ini perlu dilakukan karena dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja. Perbaikan kata baku yang bercetak tebal adalah berarti tugas kalian di sini nanti akan memperbaiki kata-kata yang bercetak tebal, penggunaan kata bakunya seperti apa, ya mulai dari kata sistem, lalu teknik, terampil, dan resiko. Oke, perbaikan kata baku. Ya, untuk kata sistem itu tidak baku karena harus menggunakan kata sistem, ya. Huruf I-nya diganti menjadi huruf E, sistem. Lalu teknik tidak menggunakan huruf H, tapi kita hilangkan huruf H-nya menjadi teknik. Lalu terampil, nah ini kurang huruf E, berarti kita tambahkan huruf E-nya menjadi terampil. Untuk kata resiko, nah resiko huruf E-nya diganti menjadi huruf I, menjadi risiko. Berarti jawabannya adalah B.